Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita menginginkan ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia adalah ibadah yang nantinya akan memberatkan timbangan amal soleh kita saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, agar ibadah kita di dunia itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu diperlukan niat yang baik. Karena niat dalam semua ibadah itu adalah sangat menentukan apakah ibadah itu nanti dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah itu hanya bernilai hampa. Karena nanti pada hari kiamat ada seseorang yang berzakat, yang memberikan sedekah di dunia. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ingin mencari pahala sedekahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kau dulu berzakat di dunia, engkau dulu bersedekah di dunia, tapi yang engkau inginkan di hatimu atau yang engkau niatkan di hatimu, kamu hanya ingin dikatakan adalah orang yang dermawan. Dan ketika di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sudah disebut manusia orang yang dermawan karena ibadahmu bukan untuk mencari ridhaku, bukan untuk mendekatkan diri kepadaku, maka tidak ada pahala yang engkau dapatkan. Oleh karena itulah Al-Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, dia menasihatkan kepada kita semua bahwasanya sebelum kau berkata, sebelum kau beramal, bahkan sebelum engkau punya cita-cita di hatimu, melainkan tanamkanlah niat di hatimu, ucapanmu, amalmu, cita-citamu itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah kita dalam melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa untuk menyertakan niat, terutama adalah niat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kualitas amal kita, nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditentukan dengan niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir kepada kita semua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Baginda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya
setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka hasilnya baik. Kalau niatnya kada baik, hasilnya pun kada baik. Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, kita kan kada mungkin setiap hari 24 jam kita gunakan untuk ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, agama kita yang mulia ini luar biasa. Walaupun pekerjaan itu seakan-akan dinilai sebagai kebiasaan biasa, adat biasa, tradisi, umpamanya kita makan, kita minum. Kalau kita niatkan di hati kita saat kita makan, saat kita minum, kita niatkan agar supaya punya kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hidangan disajikan, saat kita menyuap nasi, ternyata itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah sekali lagi kami mengharapkan agar supaya setiap perkataan kita, setiap amal kita, bahkan setiap cita-cita kita itu jangan sampai kita lupa untuk menyertakan ibadah yang baik, menyertakan niat yang baik, agar supaya setiap pekerjaan kita itu adalah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita sebagai pejabat negara atau jadi pegawai, kita niatkan di hati kita saat kita melaksanakan tugas kita, ulun ingin saat bertugas ini meringankan, memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena ini sebuah pesan dari Rasulullah SAW. Ketika engkau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pegawai negeri umpamanya, kita layan masyarakat dengan sebaik-baiknya, kita beri kemudahan dalam pelayanan itu, yang akhirnya apa? Di akhir bulan kita mendapatkan gaji dari pemerintah. Tetapi luar biasa, di akhirat nanti, karena terselip bentuk amalan adalah seakan-akan itu dunia, tapi karena disertakan dengan niat yang baik, akhirnya amalan kita adalah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, apalagi amal soleh yang kita laksanakan, hati-hati, jangan sampai tujuan daripada beramal itu hanya untuk menggapai kemegahan dunia, karena tidak sedikit amalan akhirat secara zahir, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada berarti sama sekali. Kenapa? Karena niat saat kita beramal adalah niat yang tidak baik, niat yang tidak bertujuan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita semua, memberikan jiwa kita semua, rohani kita semua, agar setiap perkataan kita, agar setiap amal kita, agar setiap ibadah kita, kita selipkan, kita masukkan, kita sertakan dengan niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.